Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Perkenalkan, saya atas nama Fahmi Amir Tammalele, jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 20200121007. Pada video kali ini, kami kelompok 3 akan memaparkan materi kami yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia mengenai pengertian dan perubahannya. Langsung saja kepada pemateri, kami persilahkan untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Habibah dengan NIM 20200121005. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ejaan dalam Bahasa Indonesia, Pengertian dan Perubahannya. Adalah pengertian ejaan dalam bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dalam huruf. Sedangkan di dalam ensiklopedia Indonesia, ejaan adalah cara memulai kata-kata menurut disiplin ilmu bahasa. Ejaan pada dasarnya adalah aturan melambangkan bunyi bahasa menjadi huruf, kata ataupun kalimat. Secara umum, ejaan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur penulisan bunyi bahasa menjadi huruf, huruf menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi dalam pemakaian bahasa agar tercipta keteraturan bentuk dalam bahasa tulis. Apabila sudah teratur, maka makna yang ingin disampaikan akan jelas dan tidak akan terjadi kesalahan dalam memahami makna tersebut. Ejaan yang benar harus selalu dipelajari, dimengerti, dan diterapkan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Harifka Raihana Ramadhani, NIM 20200121031. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu perubahan ejaan bahasa Indonesia. Perubahan ejaan bahasa Indonesia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen atau ejaan lama adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Bahkan, ejaan ini juga pernah digunakan untuk menuliskan kata-kata dalam bahasa Melayu. Menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Yang kedua, ejaan Suwandi. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak tanggal 19 Maret tahun 1947. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Suwandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini menggantikan ejaan warisan di masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu ejaan Van Ophuijsen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Yang ketiga, EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini yang berlaku sejak tahun 1972 sampai tahun 2015. Di antara deretan
ejaan di atas, EYD ini yang paling awet dan ejaan ini yang mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia. Di antaranya, yang pertama itu antara unsur bahasa serapan. Yang kedua, tentang tanda baca. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital. Yang keempat, dan penggunaan cetak miring. Dan selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Dan yang keempat, PUEBI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya, latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan teknologi Indonesia semakin luas. Maka dari itu, ejaan ini menyempurnakan EYD terutama dalam hal penambahan diftong dan penggunaan huruf kapital dan cetak tebal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu, ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi dalam pemakaian bahasa agar tercipta keteraturan bentuk dalam bahasa tulis. Apabila sudah teratur, maka makna yang ingin disampaikan harus jelas. Yang kedua, dengan adanya perkembangan digital, maka perkembangan bahasa juga mudah dipahami dan dicari. Digital suatu sistem yang berbasis data yang canggih. Jenis penelitian ini menggunakan deskripsi atau kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan tes tulis dan tes lisan.